Hai teman-teman, balik lagi di channel gue Ikhwan Yusuf. Halo teman-teman, balik lagi di video gue, video yang kesekian kalinya. Nah teman-teman, di video kali ini gue bakalan bahas tentang 3 hal basic tentang search engine. Ada crawling, indexing, terus apa itu sitemaps. Ini sitemaps bukan tentang search engine sih, tapi itu hubungannya erat dengan crawling pada search engine. Oke, jadi selain itu gue juga bakalan ngelurusin hal yang sering disalahartikan di video gue, di salah satu video gue di channel ini, yaitu tentang indexing. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari cara kerja search engine dulu. Nah, kalau kita mau bahas tentang SEO atau search engine optimization, itu biasanya langsung bahas tentang gimana caranya, gimana cara optimasinya. Tapi kalian atau kita, jangan bilang kalian ya, ntar sok bisa gitu lah. Ya kita nggak tahu gitu, maksudnya nggak tahu pasti, nggak tahu dasar dari kerja search engine itu gimana. Jadi gue rasa kalau kita nggak tahu apa yang kita lakuin kan percuma juga ya. Jadi sebenarnya video ini seharusnya gue buat sebelum video-video sebelumnya. Maksudnya video ini gue buat sebelum video kayak misal cara agar terindeks, cara daftar search console, harusnya gue buat video ini. Tapi berhubung udah terlanjur, ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita lurusin aja di video ini. Oke, jadi gue pertama mau bahas tentang apa namanya, crawling. Nah, kalau kalian udah nonton video-video gue sebelumnya yang ada inspect URL di sini, nanti gue bakalan kasih rekomendasi videonya di pojok kiri atau kanan ya, pojok kiri atas layar ini, pojok kanan deh kalau dari kalian, pojok kanan atas layar yang logo i, nanti gue sertain video tentang inspect URL biar kalian gak bingung ngikutin video ini. Nah, yang inspect URL ini gue kan ngasih tutorial, gue bilang bahwa kalau kita minta indexing, kita tulis URL yang ingin kita indeks, misalnya kayak gitu. Gue klik tadi yang paling atas, terus si Google dia akan mengcrawl atau melihat URL yang kita minta tadi, yang kita submit tadi. Nah, di sini katanya URL is on Google. Nah, di sini tuh apa namanya, resultnya atau hasilnya itu bisa URL is on Google atau URL pokoknya URL tidak ada di Google gitulah. Nah, terus di sini ada tombol request indexing sama packaging ya, kita fokus ke request indexing aja. Nah, kalau di video-video gue sebelumnya gue bilang setelah kita minta URL-nya, kita submit URL-nya kayak gini, selanjutnya kan kita request indexing gini kan. Nah, itu sebenarnya kita minta buat si robot Google atau spider Google buat mengcrawl atau merayapi URL yang kita minta. Terus untuk selanjutnya kita minta agar diindeks. Nah, jadi crawl itu gimana sih buat Google atau spider Google merayapi URL yang kita minta. Sederhananya kayak kita minta si robot Google buat datang ke URL yang kita submit di sini tadi, terus dia liatin seluruh isinya, terus selanjutnya diindeks gitu. Nah, setelah kita tahu tentang crawling apa itu, selanjutnya indexing. Nah, indexing ini kalian sering salah artikan. Yang gue tangkap sih dari komentar-komentar kalian di video gue sebelumnya yang tentang indexing itu, kalian nangkepnya bahwa indexing itu ketika kita udah minta indeks, terus ketika artikel kita diindeks, pas kita cari di search engine gitu, kita cari di Google, langsung muncul apa yang kita mau gitu. Misal blog kita ditulis terus langsung muncul gitu, padahal nggak gitu ya. Apalagi kalau yang kita maksud itu artikel. Kalau kayak blog kan gini, misalnya kalau kayak blog gua Van Yusuf itu kan jarang hasil pencarian Van Yusuf. Nah, ini jadi gampang ditemuin gitulah. Terus ini juga terpengaruh ini sih, nah jadi kalau kalian mau cari, lebih baik kalian pakai tab ikonito atau apa sih, pokoknya tab penyamaran gitu yang dia biasa buat kalian nyari konten yang enggak. Nah, jadi kalau misalkan artikel kan biasanya kalian saingannya banyak gitu, yang artikel yang sama, judul yang sama gitu, biasanya kan banyak di internet. Misalnya kita cari yang ada di blog gua apa ya artikelnya, oh ya, dampak corona gitulah, dampak virus corona gitu. Nah, di sini ya saingannya banyak banget cuy.
menurut gue yang blok sekecil itu nggak akan muncul di halaman pencarian pertama. Nah ini kenapa kalian sering protes. Saya sudah indeks, sudah minta di indeks, tapi kok belum ada di halaman pencarian? Ya belum ada, soalnya indeks itu gini, pengertian indeks, indexing Google ini. Jadi si URL yang kalian minta dimasukkan ke database Google gitulah, dimasukkan ke database search engine Google. Jadi ada di database search engine Google, tapi relevansi terhadap keyword yang kita cari, terhadap misalnya yang gini dampak virus corona itu kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi nggak terindeks terus ada di halaman pencarian pertama, itu enggak. Jadi terindeks itu cuma sekedar ada di database search engine Google. Jadi untuk ngeceknya, cara ngecek udah ke indeks atau belum itu nggak langsung kayak gini karena banyak saingannya. Jadi gampangnya itu kalian tulis aja gini, site titik dua nama blog kalian. Nah nanti akan muncul artikel-artikel dan halaman-halaman di blog kalian yang udah ke indeks Google. Nih contohnya halaman kontak, terus halaman artikel pertama ini kayaknya. Terus di sini ada halaman artikel-artikel lainnya tuh, blog roll, contoh program, dan ada beberapa halaman lagi itu. Nah ini nanti kalau kalian tulis site.2 URL blog kalian, nanti akan muncul halaman-halaman dari blog kalian yang udah ke indeks Google. Nah itu cara lihat apakah blog kita udah ke indeks atau belum, apakah artikel-artikel kita udah ke indeks apa belum. Kalau udah ada di sini berarti udah ke indeks. Tapi lebih baik kalian carinya jangan langsung kayak gini. Kalian carinya pakai tab penyamaran atau incognito tab atau tab penyamaran lah kalau kalian pakai bahasa Indonesia, kan gampangnya gitu. Karena di situ nggak terpengaruh oleh cache atau pencarian-pencarian kita sebelumnya gitulah. Jadi sekarang udah paham kan indexing itu apa. Jadi jangan salah paham lagi, tolong jangan komentar lagi di blog gua kenapa pas dicari nggak ada, karena indexing itu bukan berarti berada di halaman pertama pencarian. Ya bisa aja di halaman pertama kalau misal kayak tadi gue bilang yang contohnya yang gue tulis Van Yusuf gitu kan, karena ini jarang, maksudnya siapa sih yang punya kayak blog atau artikel yang ada tulisan Van Yusufnya gitu kan, nggak ada, jarang banget kan, jadi makanya muncul. Kalau yang umum-umum, kalau kita misalnya nyari artikel, ya saingannya kan banyak, jadi belum tentu muncul di halaman pertama. Oke, jadi jangan salah paham lagi tentang indexing. Nah, selanjutnya gue akan bahas tentang sitemaps. Jadi sitemaps itu sebenarnya kumpulan URL atau daftar URL yang ada di blog kita, yang ada di domain kita. vanyusuf.com itu ada URL banyak tuh, kayak misal URL ke label ini, terus ke artikel-artikel. Nah itu URL-nya nanti ada di sitemaps, semuanya ada di sitemaps. Nah biasanya kan kalau di tutorial atau di tutorial gue pun sebelumnya gue bilang kalau isiin artikelnya itu URL blog slash sitemap.xml. Nah jadi apa sih isinya? Kita bisa cari tahu isinya caranya kayak gini. Jadi URL blog, terus di akhir URL-nya kalian kasih garis miring atau slash, terus tulis sitemap.xml, terus tinggal enter. Nah jadi ini isinya. Kalian lihat bagian ini aja nih, tuh. Jadi maksudnya lihat bagian ini tuh, ini contoh URL artikel yang ada di blog kita gitu. Terus nanti juga nggak cuma artikel, ada halaman-halaman lain. Halaman pokoknya URL yang ada di blog kita gitu ada di sini semuanya. Oke, jadi gitu tentang sitemap. Jadi intinya sitemap itu daftar isi dari blog kita, tapi daftar isinya itu bentuk URL atau URL kumpulan URL yang ada di blog kita. Makanya ketika kita submit sitemap itu harapannya biar semua URL yang ada di blog kita dilihat atau di-crawl oleh spider Google atau robot Google. Oke. Ya segitu aja video kali ini. Intinya sih gue pengen klarifikasi apa ya, ingin meluruskan aja tentang indexing. Bahwasanya indexing itu bukan
berarti ada di halaman pencarian pertama. Indexing itu cuma sekedar memasukkan atau meminta Google untuk memasukkan URL kita ke database search engine Google. Jadi ketika udah terindeks berarti itu URL kita udah ada di database Google, cuma ya untuk muncul di pencariannya itu ya tergantung relevansi isi URL kita terhadap keyword atau apa yang kita cari di kotak search engine-nya. Oke, sekian. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like. Terus kalau menurut kalian, teman-teman kalian perlu tahu juga, kalian bisa share video ini. Oke, subscribe juga ya biar cepet 1000 subscriber. See you on the next video and bye bye.